warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Fitri Safiratun Naila, NIM 251031108. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Ilmu Dakwah tentang berdakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempurnaan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman kita. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, kesempatan hidup yang Allah berikan hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepadanya. Tujuan dari penyampaian ceramah ini adalah untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita semua tentang pentingnya menjaga iman di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan penuh tantangan. Hadirin sekalian, saat ini kita hidup di zaman modern yang serba cepat. Teknologi berkembang secara sangat luar biasa. Informasi dapat kita akses hanya melalui telepon genggam. Berbagai hiburan, berita, dan pengaruh dari luar sangat mudah masuk ke kehidupan kita. Kemajuan zaman memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kita bisa belajar lebih mudah, berkomunikasi lebih cepat, dan memperoleh pengetahuan dengan lebih luas. Namun di balik semua kemudahan itu, terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi. Jika kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita akan mudah terbawa arus kehidupan. Kita bisa lalai dalam ibadah, lupa kepada Allah, bahkan kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya. Banyak orang yang terlihat sukses secara duniawi, tetapi hatinya kosong dan tidak tenang karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari harta, jabatan, atau popularitas, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman hidup yang sangat jelas bagi manusia, yaitu Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 disebutkan Zalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk hidup. Di dalamnya terdapat aturan, nasihat, dan pelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebagai Islam, kita tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tetapi juga harus memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Al-Quran mengajarkan kita untuk jujur, sabar, dan menghormati orang tua, menjaga lisan, dan menjauhi perbuatan dosa. Jika nilai-nilai itu benar-benar kita terapkan, maka insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan penuh keberkahan. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa iman seseorang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan amal soleh. Sedangkan iman dapat berkurang karena maksiat dan kelalaian. Karena itu, iman harus selalu dijaga dan ditingkatkan setiap hari. Hadirin sekalian, dari sisi pendidikan, kita perlu terus menambah ilmu, khususnya ilmu agama. Jangan sampai kita hanya mengejar ilmu dunia, tetapi melupakan ilmu akhirat. Dengan memahami ilmu agama, kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang atau pergaulan yang membawa kepada keburukan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka belajar agama bukan hanya tugas ustadz atau ulama, tetapi kewajiban kita semua. Di zaman sekarang, banyak
sekali godaan yang dapat merusak akhlak dan iman, terutama melalui media sosial. Tidak sedikit orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk hal yang tidak bermanfaat. Kadang tanpa kita sadari, melihat konten yang membuat hati menjadi lalai, mudah iri, marah-marah, dan menjauhkan dari nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar ilmu agama, menyebarkan kebaikan, dan menjaga silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sisi budaya dan lingkungan, kita juga harus pandai memilih pergaulan. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga iman, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menyeret kita kepada keburukan. Jika kita berteman dengan orang-orang yang rajin ibadah, maka kita akan ikut termotivasi untuk menjadi lebih baik. Dan itu sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang penuh maksiat, maka lama-lama hati kita bisa ikut terpengaruh. Karena itu, pilihlah teman yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, bukan teman yang menjauhkan kita dari ibadah. Selain itu, kita juga perlu memahami kondisi hati kita sendiri. Ketika hati terasa gelisah, kosong, mudah marah, atau tidak tenang, bisa jadi itu tanda bahwa kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mencari ketenangan dengan hiburan dunia, tetapi tetap merasa hampa. Padahal, ketenangan sejati hanya bisa diperoleh dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala bizikrillah tahtani'inul qulub." Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka ketika hati terasa berat dan hidup terasa sulit, jangan menjauh dari Allah. Justru kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya melalui doa, zikir, dan sholat, dan membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga sholat dengan baik dan tepat waktu. Sholat adalah tiang agama dan merupakan hubungan langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat setiap hari, jika dilakukan secara rutin, maka akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Dengan berzikir, hati kita menjadi lebih tenang dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Kita boleh bekerja, belajar, dan mengejar cita-cita, tetapi jangan sampai melupakan ibadah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Harta, jabatan, dan segala kenikmatan dunia tidak akan kita bawa mati. Yang akan menemani kita di akhirat hanyalah amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar urusan dunia hingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Mulailah dari hal-hal kecil, perbaiki sholat kita, jaga akhlak kita, hormati orang tua, perbanyak sedekah, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai berubah, karena sesungguhnya orang terbaik adalah orang yang selalu berusaha memperbaiki dirinya. Kesimpulannya adalah, menjaga iman adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, iman menjadi benteng utama agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga iman, istiqomah dalam kebaikan, dan mendapat rahmat serta hidayah